Oke nih Mas, tadi kan udah ngomongin bagaimana untuk mempertahankan ya salah satunya ya. Nah, mungkin di sini nih dari teman-teman semua nih ada yang mau bangun usaha, mungkin udah punya rencana nih Mas, rencana aku tahun ini mau bikin usaha nih, usaha makanan apapun itu, tapi ternyata terkena pandemi nih Mas nih ya. Terkena pandemi yang membuat beberapa mungkin rencana mereka tuh gagal. Termasuk aku sih, aku juga di pandemi di tahun ini kayak punya rencana, cuma karena pandemi akhirnya kayak kayaknya ini harus di alternatifin apa nih kayak gitu. Nah mungkin dari Mas Rehan dan Mas Adi punya tips nggak sih Mas kalau untuk bagaimana cara membangun usaha di tengah pandemi seperti ini kayak gitu? Apakah dengan cara kolaborasi lagi atau kayak gimana kayak gitu Mas? Oke, oke. Karena ini dunia yang baru, terus terang Dunia baru. Dunia yang baru. New normal ya. New normal gitu kan, dunia yang baru, kaget, boleh dikata force majeure. Boleh dikata iya, boleh kata tidak, terserah lah. Gitu ya Mas. Terserah lah. Mau dikata tergantung mindset orang ya kan. Nah, oke. Jadi kondisi yang mengagetkan ini saya turun tangan atau menunggu hujan gitu aja. Nah, terus nggak bisa dong bertukar pikiran ke orang yang sakit. Saya merasa saya sakit gitu kan. Bertukar pikiran ke sama-sama orang yang sakit. Ceritanya apa nih sakit ketemu sakit gitu kan, nggak ada insight, nggak ada brainstorming yang lain gitu kan. Nah untungnya ini yang harus saya share ya. Jadi seorang punya skill, seorang punya kredibilitas, seorang punya network, udah cukup itulah untuk survive saat ini gitu kan. Ada orang bilang, teman saya pengusaha kemasan namanya Pras, dia bilang barang siapa? Barang siapa ini? Siapa saja maksudnya yang bisa survive di kala pandemi, maka dialah juaranya saat pandemi berakhir. Gimana caranya gitu kan? Gimana caranya? Ya tadi itu, ya skill ini yang benar-benar skill, nggak murahan, benar-benar skill gitu kan. Punya kredibilitas atau nama baik dan punya network atau jaringan. Otomatis network ini pertemanan ya, pertemanan yang tulus, nggak mengada-ngada, pertemanan yang level up, bukan yang sama-sama gitu kan. Nah, bagaimana cara survive kan pertanyaannya begitu. Jadi secara praktis di lapangan saya temuin orang-orang yang usahanya lebih dari 15 tahun. Kata Mas Adi ada yang 5 tahun tinggal 30%. Iya, tapi emang aku sering dengar kayak gitu juga sih. Iya kan? Bener. Ini orang bukan sembarang orang, ini orang sakti bos. Orang sakti ini, 15 tahun. 16 tahun ke atas ini orang sakti, pendekar betul nih, jatuh bangun berdarah-darah, gimana caranya bangkit, menemukan jurus baru, membentuk tim yang tahan banting, diajak bareng-bareng, dorong gerobak bareng mau. Ini nggak sembarangan orang. Jadi siapa nih gitu orangnya yang praktis kita bertukar pikiran seperti ini gitu kan. Ya otomatis saya melihat brand, merek atau usaha ya yang di Jogja lah ya. Yang apa namanya? Yang ada di Jogja yang umurnya 15 tahun ke atas. Saya datangi yang punya SS, Pak Yoyo Eri Wahyono, respect. Saya datengin, kalau boleh saya sebut namanya Pak Hana, yang punya NASA. Siapa tahu nggak tahu produknya NASA. Ring Road Barat ya. Ring Road Barat saya ke sana kemarin banget. Saya menimba ilmu di sana dan memang ternyata kolaborasi. Jadi memang nggak bisa kalau sekarang saat ini mengandalkan idealisme saja. Ya kan, kokoh, kaku, nggak luwes, aduh Mas, udah deh, segitu-gitu aja, nggak bisa untuk survive itu jadi juara yang kata teman saya tadi itu nggak bisa. Nah dari situlah maka poin penting dari Cokles ya. Oke, buka pintu idealisme, kita pecah kacanya, piar, sudah siapapun boleh beli bahannya Cokles. Begitu, asal tidak memakai nama brand Cokles. Mau di branding apapun, terserah. Boleh mau sasetan kemasan 40 gram, 60, setengah kilo, sekilo, kita bisa. Jadi seperti itu, salah satu praktis contoh nyatanya. Nah itu sih kalau di tempat kami. Saya nggak tahu tempat lain bagaimana cara survive, tentu saja beda produk, beda pengusaha, beda keputusan. Gitu. Ya, berarti emang bukan saatnya untuk saling menyombongkan usaha sendiri ya, tapi nggak bisa. Caranya kita bersama-sama untuk kolaborasi, lagi, gitu kolaborasi, bergandengan tangan, itulah intinya. Oke. Terima kasih Mas Rehan ya. Nah itu teman-teman ya. Nah selanjutnya dari Mas Adi nih, Mas Adi kira gimana nih kalau membangun usaha di tengah pandemi seperti ini seperti apa kayak gitu? Ya,
Saya sepakat sekali teman-teman ya yang disampaikan Mas Rehan ya. Kita berbicara tentang kita harus networking ya. Karena kalau saya belajar dari guru saya, beliau mengatakan no net no networking is equal to not working istilahnya, atau bahasa mudahnya adalah ketika kita nggak berjaring sama aja kita nggak kerja kayak gitu ya. Karena memang ketika kita bagaimana dengan keterbatasan yang ada, kita ngomong bahwa kita bergantung pada hidup orang lain, tapi dalam wujud bisnis ini juga harus kita implementasikan dalam bentuk apa? Bahwa kita itu bagaimana caranya connecting the dots ya, menghubungkan antar titik. Karena apa? Seseorang punya mungkin value lebih di bidang ataupun di sisi apa? Kita punya mungkin value lebih sisi apa? Nah, bagaimana akhirnya value yang sama-sama lebih dan juga valuable ini ataupun bernilai bermakna tinggi ini, begitu dia sinergize, maka bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa aja 15 atau eksponensial misalnya begitu. Nah, inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Karena apa? Kalau sekali kita berbicara bahwa pebisnis ini bisa menyentuh angka di 5 juta aja dari 268 ya juta masyarakat, itu kita sudah mungkin bisa menyumbang PDB bukan lagi sebagai negara berkembang, tapi sudah mulai kita merombak dari tatanan yang ada, istilahnya begitu ya. Mungkin tetangga kita di China dia menang dari sisi demografi, jumlahnya 1M lebih misalnya. Kita cuma 1/5-nya, tapi bagaimana kalau ternyata komposisi atau proporsi ini bisa dinaikkan. Dan ketika tadi misalnya Nofri menyampaikan bagaimana sih kita bisa survive di kala pandemi, memang kita harus berlaku yang namanya new norm ya, ataupun new normal, kenormalan baru, sama aja nggak normal sebenarnya. Kita memang harus dituntut untuk nggak normal. Iya benar. Karena kalau pakai yang normal-normal aja nggak bisa kecapai. Nah, sekarang yang nggak normal ini bagaimana ya? Akhirnya kita memang harus mau tahu dan mau belajar ya tentang tadi misalnya selain juga networking, kita juga belajar dari sisi yang apa? Produk yang memang saat ini sebagai masif, berarti kan kita ikut gelombang nih. Gelombang apa yang bisa kita ikutin untuk juga dalam rangka kita misalnya mengembangkan bisnis. Nah, bisnis yang ketika tadi misalnya Mas Rehan sampaikan 15 tahun dan itu memang sakti betul, dari sisi keuangan aja udah jelas. Berarti nggak mungkin keuangannya semakin hari semakin menyurut, pasti semakin berkembang. Kenapa? Karena ketika ekspansi itu juga butuh yang namanya modal tambahan dan seterusnya, kesejahteraan karyawan, kemudian dari sisi wealth accumulation ataupun penambahan kekayaan owner dan lain sebagainya. Nah, ini otomatis ketika memang bisnis bisa jump up, inilah yang dikelola. Nah, yang memang pengen kita garis bawahi adalah rekan-rekan harus memang selalu mengupdate tentang yang namanya inovasi digital ini secara artinya secara yang implementable ya, bukan lagi kita teoritis lagi, tapi implementable ya. Misalnya kami walaupun saat ini masih ngerasa kurang sekali, tapi setidak-tidaknya ketika dulu kita mulai pakai ojol pendekatannya, itu akhirnya memang ada shifting di situ ya. Ojol ini ternyata sudah menyumbang sekian persen, karena sebenarnya kalau konsep mungkin cafe shop dan lain sebagainya kan pasti akan memang mostly dine in ya, jarang yang take away, beda dengan resto dan juga atau bahkan ghost kitchen. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya ojol ini akhirnya kita bisa survive kayak gitu. Ya, kemudian dari sisi permasalahan klasik, bagaimana sih mereka itu untuk bisa menemukan bisnis itu dengan sistem validasi ya. Nah, validasi pasar ataupun riset itu banyak sekali bisa dipakai dengan inovasi digital. Salah satunya mungkin pakai Google Trending dan lain sebagainya. Kemudian pakai seperti Google Form untuk validasi nanti kuesioner dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita menentukan bukan lagi asumsi lagi yang kita pegang, tapi sudah benar-benar database. Nah, ngomong-ngomong database ini juga saya sangat sarankan sekali kepada teman-teman yang UKM-nya sekarang udah berjalan. Salah satu untuk sustain yaitu apa? Coba kenali dan juga manage dari sisi para klien, apalagi justru para klien yang setia terhadap Anda ya. Nah, karena apa? Dengan kita mengelola yang namanya customer relationship management, relation management ya. Jadi bagaimana kita database ini bisa memberikan kita pemasukan yang sustainable atau berkelanjutan, inilah yang sebenarnya salah satu harus juga bisa dipakai dari inovasi digital tadi. Tanpa itu, kita cuman mungkin keluar masuk kita nggak ngerti. Tamu kita ternyata pembeli kita udah lain lagi, beda lagi dan seterusnya. Kita nggak bisa ngukur siapa dan seterusnya. Nah, pendekatan dengan adanya database ini, seenggak-enggaknya kita dari sentuhan-sentuhan layanan bisa ngerti, oh bikin aja gimmick yang ketika misalnya mereka ulang tahun.
mungkin coklat ya, kasih mungkin free ataupun diskon berapa misalnya ya. Kemudian nanti misalnya ada occasional season ataupun hari raya apa ataupun dalam rangka apa nanti misalnya. Nah, itu kan kita ketika ngomong dari sisi bisnis udah tahu nih ramuan COGS-nya, cost of goods sold atau bahasa mudahnya HPP. HPP berapa kalau kurang dari 50% akan jauh berbeda ketika kita hanya menjual atau mendiskon 50% dengan campaign yang satu lagi buy one get one. Nah, masih tetap menguntungkan yang buy one get one kan ketika kita ngomong kurang dari 50% misalnya HPP kita. Nah, ini bagaimana akhirnya mereka secara mendalam juga mengerti. Nah, ini yang juga kita terapkan saat ini. Kayak gitu. Luar biasa. Iya. Wow, keren banget ya. Bener-bener dapat insight banget nih dari Mas Adi dan juga Mas Rehan ya. Tadi kata Mas Adi juga bilang kalau misalnya mau survive ya bikin aja promosi ya special price kayak misalnya beli satu gratis satu kayak gitu untuk membangkitkan lagi, dan juga banyak sekalian kayak ojol dan kayak GoFood mungkin ya bisa bekerja sama dengan mereka juga biar diantarkan ke rumah. Karena kan tengah pandemi kayak gini kan banyak orang yang nggak mau keluar rumah kayak gitu kan misalnya. Wah, keren banget nih teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin bisa terjawab ya untuk bagaimana cara mempertahankan atau membangun usaha bisnis di tengah pandemi ini. Nah,